Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahardin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wajo. Video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi ini menggunakan model refleksi 4F. Facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, feelings atau pembelajaran, future atau penerapan, peristiwa. Pada tanggal 20 Agustus saya memulai mengerjakan pretest paket modul 2.1. Tes awal ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya memulai mempelajari mulai dari pengantar atau pendahuluan surat dari instruktur yang isinya memenuhi kebutuhan belajar murid, memulai pembelajaran berdiferensiasi, dan dilanjutkan dengan mempelajari mulai dari diri, memahami gaya belajar murid yang berbeda-beda. Paket modul 2.1. Pada tanggal 20 Agustus saya mempelajari mulai dari diri, berbagai pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu, membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, dan melakukan refleksi individu. Selanjutnya saya mempelajari eksplorasi konsep pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid, pengertian berdiferensiasi, mengerjakan sebuah ilustrasi, miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada tanggal 21 Agustus, saya mempelajari forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1 menganalisa penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan setelah menyimak video dan membaca artikel, saya berdiskusi Bapak Ibu calon guru penggerak di forum diskusi. Setelah itu saya mengerjakan tugas diagram file. Pada tanggal 23 Agustus, saya melaksanakan ruang kolaborasi sesi 1 yang dipandu langsung oleh fasilitator Bapak Imran Rosadi. Ruang kolaborasi ini Bapak fasilitator menjelaskan refleksi kolaboratif untuk menganalisa implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan diskusi bersama. Setelah sesi diskusi selesai, kami dari calon guru penggerak kelas 11 dibagi dua kelompok, yaitu kelompok SD dan SMA. Masing-masing kelompok akan mencoba berkolaborasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya bersama rekan kelompok SD akan menganalisa skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya menganalisa satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 26 Agustus, saya melaksanakan ruang kolaborasi sesi 2, presentasi dan umpan balik di ruang kolaborasi dengan panduan fasilitator. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil menganalisis skenario pembelajaran serta saling memberikan umpan balik atas pembelajaran berdiferensiasi. Saya bersama rekan kelompok telah menganalisa implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu situasi SD. Selanjutnya hasil analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan saling memberikan tanggapan hasil analisa kelompok lain. Setelah presentasi dan diskusi kelompok di ruang virtual selesai, kegiatan ini diakhiri oleh fasilitator dengan menarik kesimpulan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 29 Agustus 2024, saya mengikuti elaborasi pemahaman modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang dibawakan oleh Bapak Sutiono sebagai instruktur. Mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi lewat proses tanya jawab dan diskusi. Instruktur menjelaskan pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu, serta merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan, dan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Feelings atau perasaan. Setelah saya mempelajari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat senang dan lebih percaya diri sebagai seorang guru. Pembelajaran ini membuka wawasan saya tentang pentingnya memahami kebutuhan belajar setiap murid secara individual.
Saya merasa bahwa pendekatan ini memberi saya pengetahuan untuk lebih mendukung setiap murid, bukan hanya sebagai kelompok, tetapi sebagai individu dengan kekuatan, minat, dan tantangan unik mereka sendiri. Ada perasaan kepuasan ketika saya membayangkan bagaimana murid-murid saya akan lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran karena materi yang disajikan lebih relevan dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya juga merasa tertantang untuk terus mengembangkan kemampuan saya dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, sehingga setiap dari mereka merasa didukung dan diperhatikan. Secara keseluruhan, ada rasa antusiasme yang mendalam untuk segera menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dengan keyakinan bahwa ini akan membawa perubahan tidak hanya dalam hasil belajar, tetapi juga dalam pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi setiap murid. Feedings atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 271, pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap murid. Dan miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengajarkan saya bahwa berorientasi kepada kebutuhan murid dan bahwa untuk mencapai hasil belajar yang optimal, saya perlu mengadaptasi strategi pengajaran dalam kelas seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Selain itu, saya juga mendapatkan pembelajaran tentang 3 aspek kebutuhan murid: kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Saya juga mendapatkan pembelajaran tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Findings atau pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel dengan menyediakan berbagai pilihan tugas, metode, evaluasi, dan pendekatan pembelajaran yang bisa diakses oleh semua murid, terlepas dari perbedaan mereka. Selain itu, saya mendapatkan keterampilan dan membuat rencana pembelajaran yang mempertimbangkan 3 elemen utama: konteks, proses, dan produk belajar. Saya belajar bagaimana menyusun materi yang berbeda untuk murid yang berbeda pada tingkat pemahaman yang berbeda, merancang aktivitas yang melibatkan beragam cara berpikir, dan memberikan pilihan cara bagi murid untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Feature atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, banyak hal yang baru yang saya dapatkan dan akan saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan secara efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, 1. Kesiapan belajar, 2. Minat, 3. Profil belajar murid. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Mengamati perilaku murid. Selanjutnya, menerapkan diferensiasi konten. Diferensiasi proses. Diferensiasi produk. Selanjutnya, penerapan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian assessment for learning. Penilaian assessment for learning atau penilaian sumatif. Penilaian assessment as learning. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan pengajaran yang menempatkan kebutuhan unik setiap murid sebagai pusat dari proses belajar. Dengan mengadaptasi konten, proses, dan produk pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif bagi semua murid, terlepas dari kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka, melalui asesmen awal dan berkelanjutan
fleksibilitas dalam metode pengajaran, serta umpan balik yang berkonstruktif. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk mencapai potensi terbaiknya. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kepuasan belajar murid, sehingga menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman murid. Demikianlah hasil pemaparan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.